lokasi. Ini kediaman dari Pintu Saud dulu. Kenapa dinamakan Pintu Saud? Ceritanya gini dulu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fadil Official. Oke guys, ini sekarang lagi mau ke museum keraton ya di Madura ya. Nggak tahu ini gimana. Ada di situ ya tempat peninggalan zaman dulu guys. Pejuang-pejuang itu guys ya. Oke, kita vlog di sana. Ini sudah part kedua guys ya. Yang tadi yang dari rumah ke apa itu tapi tak kunjung padam itu ya satunya guys ya. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, kita let's go di sana, kita vlog di sana. Oke, betapa serunya di sana. Oke, kita let's go, mantap. Sekarang lagi mau ke keraton museum peninggalan zaman dulu guys ya. Oke, ini masih bersama Bikut dan kameramen saya. Ini saya pegang sendiri nih. Nah, ini katanya mau viral juga gitu. Ini Bikut gimana? Ini gigin tata ini. ini kameramen ini. Ya guys. Ya, sudah gimana kamu? Habis sana. Nih, siapa ini? Ini tuyul. Ya. Ini pan tuyul. Ini bapaknya, bukan tuyul anaknya. Oke, kita lanjut di sana. Jangan lupa di komen. Ini Uli Fitra ini. Oke, kita let's go. Mantap. Oke guys, ini sekarang sudah sampai di keraton museum keraton guys, kita balik. Oke, ini mau masuk, ini sudah sampai ya, masih nunggu bayar tiketnya guys itu guys. Ya, kita vlog di dalam, gimana reaksinya di dalam gitu guys. Oke dah, kita lanjut mau ke dalam. Kayak apa museum di dalam guys. Oke, kita let's go, lanjut mantap gitu guys. Ini sudah memasuki museum dan keraton. Oke, kayak ini guys. Ini masih dijelaskan sama ketuanya ini guys. Jadi saya ucapkan selamat datang di Museum Keraton. Museum Keraton ini diresmikan tanggal 9 Maret 1965 oleh Dr. Andes Abdurrahman selaku Bupati Sumeneb yang 9. Ini fotonya, yang pernah menjabat rektor di Gajah Mada. Ini guys, beliau bupati. Jadi yang timur atas ini merupakan foto mantan bupati dan yang menjabat sekarang, dan di bawahnya ini sekretaris daerah, sekbida, dan yang menjabat sampai sekarang. Sebelum adanya kepemerintahan bupati tahun 1929 dimulai dari Raden Adipati Aryo Samadikun, Prataming Adikusumo tahun 1929. Oke guys, kita lanjut videonya. Wow, keren ya. Ya, ini peninggalan zaman dulu guys, kayak ini guys. Wow, antik banget. Dan ini dokar besar guys ya, antik ini. Antik, sangat antik banget ya. Oh, ini kayak ruang tamu gitu, tapi ya kayak ini, kayak bersih duduk ya, kayak gitu guys. Oh ini serius. Oh, dilarang naik. Tuh guys, dilarang naik guys ya, gak boleh naik, cuman di bawah aja guys. Dan ini tempat
apa ya, tiduran gitu. Tiduran apa ini ya? Iya. Wow, keren. Itu ada acara kawinan ya, acara kawinan zaman dulu gitu ya, hiasannya gitu guys ya. Wow, keren. Dan ini ya sama guys, tuh guys, keren. Oke, kita masih ada di sana guys, masih banyak ya, kita lanjut dah. Banyak barang-barang antik peninggalan zaman dulu. Oke, kita let's go, mantap. Masuk ke keraton, namanya Labeng Misem. Labeng ini bahasa Madura yang artinya pintu Misem tersenyum. Kenapa dinamakan pintu tersenyum? Karena zaman kerajaan dulu para tamu raja yang lewat di pintu ini selalu disambut dengan ramah dan tersenyum. Jadi bukan pintunya yang tersenyum, melainkan orangnya dulu yang tersenyum. Bangunan ini dibangun 1762, selesainya 1780. Secara bertahap bangunan ini dibangun. Arsitekturnya Lautiano yang memadukan gaya arsitek Eropa, Cina, Jawa, dan Madura. Bisa kelihatan dari segi bangunannya. Seperti pintunya ini, ciri khasnya pintunya kerajaan Cina dulu. Pilarnya Eropa, atapnya susun tiga seperti masjid di Jawa, seperti Masjid Demak. Jadi alkulturasi budaya. Dan ini pintu kedua guys, bukan pintu kedua, museum kedua guys gitu ya, yang tadi itu pertama. Oke, saya menjelaskan ini, dan ini wow, keren ya. Oke ya, wow, keren banget di dalam nih guys. Kayak apa ini ya, kayak tempat persidangan apa gini ya. Ya, persidangan, nggak tahu juga guys ya. Oke, kita serahkan ke Pak yang bertugas menjelaskan di sini aja guys ya, yang tahu biar tahu juga guys penonton ya. Oke, kita serahkan ke Pak tugas ini guys. Oke, kita let's go. Suaranya ya? Ya. Jadi baik ya, ini merupakan museum lokasi yang kedua. Di mana lokasi kedua dulu ini adalah bangunan sebagai kantornya raja, namanya kantor koning. Koning ini bahasa Belanda yang artinya raja. Karena orang Madura kantor koning disangkanya kantor peninggalannya Potre Koning, tidak, tapi kantornya raja. Sekarang dialihfungsikan menjadi museum lokasi yang kedua. Ini merupakan kereta duplikat, kereta tiruannya yang di Museum 1 tadi, yang biasanya dikeluarkan kalau hari jadi Kabupaten Sumeneb. Kalau ini kaca duplikat, zaman kerajaan kalau mau menghadap raja biasanya diperkenankan untuk bercermin. Tujuannya biar rapi, biar lebih pantas menghadap raja. Tujuannya seperti itu. Kalau mau menghadap raja bercermin diri dulu. Kalau cuma ingin ketemu saya langsung masuk aja sini. Nah, ini merupakan koleksi-koleksinya. Salah satunya termasuk lemari yang tinggi ini lemari untuk menyimpan pusaka tombak, tingginya 5 meter. Kalau ini peralatan untuk upacara orang hamil 7 bulan, tingkepan. Ini ada juga peralatan pendupa dan minyak lampu kelapa. Jadi orang dulu suka dengan wangi-wangian, ketika malam Selasa, malam Jumat biasanya adat tradisi seperti itu pasti digunakan. Dan minyak lampu kelapanya penerangannya seperti itu. Kalau ini baju adat pengantin lilin yang digunakan di pernikahan hari ketiga. Ini ada juga peralatan upacara tradisional. Tradisional dulu, orang dulu kan banyak orang Minang. Minang itu punya sirih, pinang, gambir. Ini peralatannya. Ini kecapnya pembelah buah pinangnya. Ini kecohan, mohon maaf, saranah atau wadah yang digunakan untuk membuang ludah. Bokor untuk bisa cuci.
Ini saran. Yang bisa dibuka satunya, kebetulan lemari ini sebenarnya bisa dibuka, cuman diikat dengan kawat. Kawatnya menutupi pintunya, akhirnya nggak bisa dibuka. Aslinya Pak. Tapi lemari ini dulu ditemukan dalam kondisi terbaring. Tombak itu tersusun. Layaknya peti dulu. Karena di sini diukur tingginya cukup, akhirnya diberdirikan dengan cara diikat. Takut ada gempa. Kalau ada gempa, resiko sama pengunjung, takut kena ketimpa. Ini juga ada peralatan-peralatannya ya. Dan ini ada perhiasan-perhiasan yang digunakan zaman kerajaan dulu. Cuman bukan yang emas ya, yang perak atau perunggu. Ini ada pinggul gelang kaki yang diyakini dapat memperkuat otot-otot kaki dan melangsingkan pinggul. Cucunduknya juga ada. Kalau ini lemarinya yang bisa dibuka. Kalau ini sarannya digunakan untuk berhias, seperti cerminnya orang dulu, tempat lulurnya, tempat bedaknya. Nomor 4, anggap wastafelnya dulu untuk cuci muka, cuci tangan setelah berdandan. Ini peralatan untuk berhias zaman kerajaan dulu. Kalau ini sudah agak modern, juga masuk benda koleksi juga, tapi ini Eropa sudah. Motif Eropa sudah modern di abad 18 ke 19. Kan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia, tapi 20 besar. Ini miniaturnya Sayyid Yusuf yang di Telangok Kaliangat Nyebrang. Seorang makam wali Allah yang ditemukan oleh Sultan Abdurrahman, yang sampai sekarang pun cukup keramat, masih banyak orang datang wisata wali Madura ke Sayyid Yusuf. Ini miniatur dari bangunan keraton sini. Dulu bangunan keraton ini, kawasan keraton dulu memiliki kawasan luas sekitar 8,5 hektar. Sekarang posisi Bapak di sini. Setelah dari sini Bapak Ibu adik-adik ke rumah penyepen. Setelah dari rumah penyepen baru ke keraton, baru Taman Sari. Di belakang ini kawasan rumah dinas Bupati. Masih ditempati oleh Pak Bupati. Tapi kalau malam Pak Bupati yang saat ini pulang ke rumahnya. Karena rumahnya juga besar, nggak ada yang menempati. Kalau ini koleksi keramik-keramik merupakan hubungan internasional dengan negara luar seperti Cina, Eropa, Thailand, Jepang pun juga ada. Salah satu contohnya ini tempayan, wadah untuk menampung air, anggaplah jedingnya kalau bahasa sekarangnya, ini berasal dari negara Thailand abad 16. Jadi diperkirakan sudah 400 tahun kurang lebih. Abad 16. Jadi ini hubungan internasional dengan negara luar dulu sudah ada. Ya, dibuktikan dengan adanya dari negara Thailand, Cina, Eropa, Jepang pun juga ada. Kalau Al-Qur'annya yang ditulis oleh Sultan Abdurrahman dalam waktu semalam ini. Ini kitab suci Al-Qur'an yang ditulis oleh Sultan Abdurrahman, lengkap 30 juz, ditulis dalam waktu 12 jam semalam. Tintanya menggunakan tinta Cina, kertasnya panoragan, dengan berat Al-Qur'an ini 14 kilo. Dan sudah berusia 213 tahun ke sekarang. Satu malam. Menurut tutur pitutur dari orang terlebih dahulu, ini memang ditulis dalam waktu semalam. Dan diyakini juga, ya beliau itu seorang wali Allah yang sekaligus menjadi raja. Beliau itu merupakan salah satu raja yang zuhud, yang tidak memikirkan duniawi. Bahkan kereta Melor yang tadi itu hampir nyaris tidak pernah dinaiki oleh beliau. Karena beliau itu ditandu pun beliau tidak mau dipikul. Jadi beliau lebih memilih Alomampah atau jalan kaki. Dan di waktu beliau memimpin Sumeneb, beliau sedakonya bukan hanya untuk orang Sumeneb, Madura, tapi sampai ke Hadratul Maut. Ketika ada orang yang tidak mampu di luar, itu selalu diberikan bantuan. Di mana ada orang sakti, orang pinter, orang alim, beliau selalu datangi. Dan beliau selalu meminta barokah, berkah dari keilmuannya. Kalau itu kerangka tulang ikan paus, panjangnya 13 meter, beratnya sekitar 4 ton. Terdapat tahun 1977 baru.
Wah, di antara bangunan yang lain, rumah ini setelah bangunan tersebut berdiri, maka rumah ini digunakan untuk menyepi atau rumah penyepeng meditasi. Ini kediaman dari Pinterest Saud dulu. Kenapa dinamakan Pinterest Saud? Ceritanya gini dulu. Di waktu ibunya Pinterest Saud ini hamil 7 bulan, ibunya itu mendirikan sholat tahajud tengah malam. Suaminya Kiai Abdullah menyebarkan agama Islam dari pagi sampai tengah malam. Nyampe rumahnya mengucapkan Assalamualaikum selama 3 kali, tidak ada yang menjawab karena istrinya masih sholat. Dijawab oleh bayi yang di dalam kandungan. Kata bayinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sholat. Suaminya ini kaget karena bayi yang di dalam kandungan sudah bisa bersuara. Meskipun Kiai Abdullah ini seorang wali ataupun ulama besar, tapi manusiawi, memastikan mungkin ada anak kecil lain yang menjawabnya. Ternyata dicari gak ketemu. Hanya melihat sang istri masih sholat, ditunggu sampai selesai berdoa lalu nanya, Umi, tadi saya mengucapkan salam 3 kali. Yang menjawab ini suara anak kecil, siapa anak tersebut? Spontan istrinya menjawab, ini bayi yang di dalam kandungan saya yang menjawab. Akhirnya mengucapkan lagi Assalamualaikum, ternyata dijawab lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan kemudian lahirlah beliau, maka diberikan nama Muhammad SAW. Katanya orang Madura nggak bisa nyaut. Versinya ulama berasal dari bahasa Arab sautun atau saut, artinya suara. Cuman luar biasa beliau. Sejak kecil beliau itu sudah hatam Al-Quran sekaligus hafal. Di waktu tidur tubuh dari beliau keluar sinar nur cahaya. Disitulah Kiai Fakih mengatakan, inilah ciri-ciri tanda seorang wali yang akan menjadi seorang pemimpin hingga ke-6 turunan. Ternyata ramalan tersebut tepat. Beliau dinikahi oleh ratu, dijadikan pemimpin dengan gelar penunggu Tirtonegoro. 6 turun dari beliau menjadi pemimpin sunnah semua. Setelah ke-6 turunan dari beliau, beliau tidak memiliki penerus. Hanya memiliki 2 putri, tidak memiliki putra. Putus di situ, setelah itu dilanjutkan bupati. Tapi dari keponakannya banyak. Karena seperti Sultan Abdurrahman dengan istri 4, beliau punya 33 keturunan putra dan putri. Masih banyak. Banyak keturunan raja ini yang menjadi ulama, ada yang pejabat negara, juga ada. Sampai sekarang banyak ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi kiai. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan ya Mas. Jadi memang dibikin pendek Mas. Jadi memang dibikin pendek karena orang dulu kan pakai jari agar mudah naik turunnya. Kalau ini miniaturnya dekorasi pengantin zaman kerajaan. Jadi zaman kerajaan dulu orang menikah itu dipingit, diramui, dibuluri agar auranya keluar. Sampai sekarang keturunan dari raja masih buat ramuannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tahu ramuan Madura, di sini ada, tapi bukan punya saya. Mungkin Bapak Ibunya ada yang punya saudara, ada yang punya penyakit seperti hidung-hidung, giling-giling, sering sakit pinggang, sesak nafas, alergi, lemah jantung. Ini ramuannya. Rasanya ini kayak teh gak pahit. Ada orang Jember dulu gak kuat jalan, menghabiskan setengah bungkus ini, setelah itu enak jalan. Orang sini punya sesak nafas juga sembuh. Suka kopi, misalkan pekerja berat pinggangnya sering sakit, campur dengan kopi. Rasa ke kopi tambah nikmat, ke pinggang juga enak. Caranya cukup ambil 1 sendok makan. Anak kecil disuruh makan susah, kasih 1 sendok teh. Ini rasanya manis kayak teh. Apalagi ibu nanti minumnya pas di depan suami. Ngelihat suami tambah manis ini. Ini menjadi 16.000. Mungkin ada yang minat. Kalau ini sabun zaitun yang bisa menghilangkan flek-flek hitam, menghilangkan jerawat, mengencangkan kulit, alergi kulit juga enak. Sama juga harganya. Kalau perempuan dan hamil ini penyumbur kandungan. Kalau ada perempuan dan hamil ini alergi kulit. Saya juga ada. Berapa lama dia? Dari Ini ada apa? Buat apa ini? Bernuklir. Bernuklir. Ini sering kalau tempat yang itu bertamu kayak siapa itu kayak gini. Kalau pengen namun Madura bisa di sini.
Alamat bulannya juga ada di Pisahun. Ini Unggul. yang sudah saya Kamu ada di Madura. Yang bunda itu di mana? sejarahnya juga ini guys, tapi dia ada di Kota. itu Pak yang bertugas yang menjelaskan. Oke, nah, kita lanjut. Oke, dan ini saya ketemu wayang Intinya bendera sawah wayang zaman dulu. dari bendera sawah kalau menyepi di atas sini. Lewatnya di pojok. Dan di pojok itu pintu untuk menuju ke kamar. Ini sarung, baju, dan sejadah yang terbuat dari kulit harimau. Sarungnya, sejadahnya, dan bajunya yang di kolak zaman dulu ya. Kolak guys, sangat besar sekali guys, bisa di zoom. Wow, saya baru nemu sekarang ikan apa ya, drame deh. Wow, itu besar kayak gini. Bisa di zoom yang besar ini. Wow, oh, tapi ini bukan apa ya, bukan dipelihara sendiri, tapi ini diberi orang-orang yang berwisata, bukan wisata, bermuseum di sini guys. Sudah selesai penjelasan dari Bapak juga tadi. Kita mau pulang guys ya. Menuju kan? Ini saja video saya. Menuju kan? Jangan lupa di like, comment, subscribe di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.